Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, di malam yang selalu terasa terlalu sunyi, aku, Rohim, seorang pria 26 tahun, tak pernah menyangka kalau hidupku akan berubah hanya karena satu pintu yang terbuka, tepat di tengah malam. Sejak ayahku meninggal 1 tahun lalu, rumah ini hanya dihuni oleh aku dan ibu tiriku, Burani, wanita 32 tahun yang terlalu sabar, terlalu lembut, dan terlalu sering hadir dalam pikiranku. Awalnya semua biasa saja. Hingga malam itu datang, malam ketika suara langkahnya membangunkanku. Malam ketika aku melihatnya berdiri di depan kamarku, dengan raut wajah yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ada sesuatu pada tatapannya, sesuatu yang membuatku sulit bernapas. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Namaku Rohim, usia 26 tahun. Sudah 1 tahun ini aku tinggal satu atap bersama ayah dan ibu tiriku yang baru, seorang wanita berusia 32 tahun bernama Ratna. Tidak pernah terpikir olehku bahwa hidup serumah dengan seorang wanita seanggun dirinya akan menjadi ujian terbesar yang bahkan tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam itu, hujan turun pelan. Rumah terasa sunyi, hanya suara tetes air di talang yang menemani lamunanku. Ayah sedang dinas luar kota selama beberapa hari, meninggalkan aku dan Ibu Ratna berdua di rumah besar yang terlalu sepi untuk 2 orang yang sedang berusaha saling menjaga jarak. Aku sedang duduk di ruang tamu ketika samar-samar kudengar suara langkah halus dari arah dapur. Ketika aku menoleh, kulihat Ibu Ratna keluar sambil membawa gelas. Rambutnya terurai, tidak seperti biasanya. Ia hanya mengenakan daster tipis berwarna krem yang membuatku menelan ludah tanpa sadar. Daster itu melekat mengikuti bentuk tubuhnya, membuat siluet tubuhnya tampak jelas tertimpa cahaya lampu. "Rohim, kok belum tidur?" Suaranya lembut, sedikit serak karena baru bangun dari tidur. Aku berdiri gugup. "Iya, Bu, cuman belum ngantuk." Ia tersenyum kecil, lalu melangkah mendekat. Aroma lotion tubuhnya pelan-pelan memenuhi hidungku, menenangkan tapi juga membangkitkan sesuatu yang tidak seharusnya. Aku mencoba menjaga pandangan tetap sopan, tetapi tubuhku memberontak. Ibu Ratna menatapku sejenak, matanya seperti membaca sesuatu yang berusaha kusimpan dalam-dalam. Rumah besar begini kalau cuma berdua memang kerasa sepi, ya. Aku hanya mengangguk. Jantungku berdetak keras, seperti hendak keluar dari dada. Tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip sebentar, membuat suasana semakin aneh. Ibu Ratna mendekat padaku sedikit, lalu berkata dengan suara hampir berbisik, "Kalau takut, bilang saja." Aku juga, sedikit tidak nyaman sendirian. Hujan di luar semakin deras. Dan aku, untuk pertama kalinya, merasa tidak siap menghadapi malam yang terlalu panjang ini. Dan di saat itulah, godaan pertama itu mulai terasa. Ibu Ratna duduk di sofa, hanya berjarak kurang dari 1 meter dariku. Hujan di luar seperti memagari rumah ini dari dunia luar, menyisakan kami berdua dalam ruang yang semakin terasa sempit. Ia merapikan dasternya pelan, tetapi justru gerakan itu membuat kain tipis itu semakin memperlihatkan lekuk tubuhnya. Aku menelan ludah lagi tanpa sadar. "Rohim," katanya pelan, "kamu sudah makan malam belum?" "Belum, Bu," jawabku jujur. Ia berdiri, langkahnya pelan namun mantap, lalu menatapku dari atas bahu. "Kalau gitu, temenin ibu di dapur. Biar nggak sepi." Aku bangkit, mengikuti langkahnya. Dapur terasa hangat, hanya lampu kecil di sudut yang menyala. Cahaya itu memantulkan bayangan tubuh kami di lantai keramik. Ibu Ratna membuka kulkas, lalu membungkuk sedikit untuk mencari sesuatu. Gerakan itu membuatku memalingkan wajah cepat-cepat, tapi otakku menolak bekerja sama. Saat ia berbalik, aku masih berusaha mengatur napas. "Aduh, kulkasnya dingin banget," katanya sambil mengusap lengannya, membuat kulitnya merinding halus. Tanpa sadar aku berkata, "Bu, kedinginan?" Ia menoleh, menatapku lama. Sedikit. Untuk beberapa detik, kami hanya saling memandang. Tatapannya bukan tatapan ibu tiri kepada anak tiri. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang samar, tapi terasa jelas. Ia kemudian berjalan mendekat, sangat pelan, seolah takut membuatku mundur. "Rohim, kamu biasanya kalau ayahmu nggak ada itu gimana? Bisa tidur sendiri?" Aku mengangguk. "Bisa, Bu. Cuma, rumahnya agak sepi aja." Ibu Ratna tersenyum tipis. Ibu juga merasa begitu. Tiba-tiba, petir menyambar. Ibu Ratna terkejut dan refleks meraih lenganku. Sentuhan itu panas, lembut, membuatku terpaku. Ia cepat-cepat melepaskannya, wajahnya memerah. "Maaf, refleks.
Aku balas menggeleng, tapi sentuhan itu masih terasa jelas di kulitku. Suasana berubah. Dapur yang tadinya biasa saja kini seperti ruangan yang terlalu kecil untuk menampung perasaan yang tak terucap. Ibu Ratna memalingkan wajah, tapi suaranya bergetar saat berkata, "Rohim, kamu berubah ya. Sekarang, sudah bukan anak kecil lagi." Aku tidak menjawab. Tidak mampu. Ia menatapku lagi, lebih lama. Lebih dalam. Dan, ibu kadang takut, kamu membuat ibu salah paham. Ucapan itu menggantung di udara. Menggetarkan. Membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan malam itu, baru saja dimulai. Aku berdiri terpaku di dapur, mencoba memahami maksud ucapannya barusan. Ibu takut salah paham. Kalimat itu terus terulang di kepalaku, membuat dadaku terasa sesak. Ibu Ratna berbalik, berjalan menuju kompor seolah ingin menyembunyikan wajahnya yang memerah. Ia mengambil panci, tapi tangannya sedikit bergetar. Tidak biasanya ia seperti itu. Wanita yang selama ini tegas, rapi, dan menjaga jarak, kini tampak gugup di hadapanku. "Rohim, kamu mau mie rebus?" tanyanya, suaranya pelan tetapi ada getaran yang sulit disembunyikan. "Iya, boleh, Bu," jawabku. Ia menatapku sekilas, dan tatapan itu, lagi-lagi bukan tatapan seorang ibu tiri. Ada kehangatan, ada kegelisahan, dan ada sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Saat ia mulai memasak, aku hanya bisa berdiri memperhatikannya. Punggungnya yang ramping, rambutnya yang terurai setengah, dan daster tipis yang setiap kali ia bergerak, selalu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku berusaha mengalihkan pandangan, tetapi malam itu seperti sengaja mempertemukan kami dalam sudut-sudut yang tidak aman. "Hari ini kamu kerja lembur?" tanyanya sambil mengaduk mie. "Iya, Bu, pulang agak malam." "Makanya capek, ya?" ia menoleh sambil tersenyum lembut. "Kamu boleh cerita ke ibu, loh. Ibu bukan orang asing lagi buat kamu." Aku terdiam. Kata-katanya terasa berbeda malam ini. Terlalu dekat. Terlalu personal. Ketika mie sudah matang, ia menuangkannya ke mangkuk. Tapi saat ia menyodorkan mangkuk itu ke tanganku, jari kami bersentuhan. Lagi-lagi ia menarik tangannya cepat, tapi bukan karena kaget, lebih seperti menahan sesuatu. "Maaf," katanya lirih. "Gak apa-apa, Bu," jawabku, suara lebih rendah dari biasanya. Ia menghela napas panjang. "Rohim, ibu gak tahu kenapa belakangan ini, kalau dekat kamu, rasanya aneh." Aku menatapnya, terkejut. "Aneh gimana, Bu?" Ia diam beberapa detik. Lalu, tanpa menatapku, ia berkata pelan, "Ya, begitu. Seperti yang kamu rasain." Aku langsung tak bisa berkutik. Bagaimana ia tahu apa yang kurasakan? Atau, apakah ia merasakan hal yang sama? Hujan di luar semakin deras, memecah kesunyian. Tapi di dalam dapur, kesunyian justru makin menegang. Ibu Ratna duduk di kursi, mengusap tengkuknya yang basah oleh keringat halus. "Rohim, boleh ibu jujur?" Aku mengangguk pelan. Ia menatap mataku langsung untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tatapan itu dalam, lembut, tapi ada api kecil di baliknya. Malam-malam seperti ini, ibu sering kesepian. Aku terdiam. Kata itu masuk terlalu dalam. Ia menunduk sedikit, suaranya hampir berbisik. "Dan entah kenapa, ibu lebih merasa tenang kalau kamu ada. Jarak kami hanya satu langkah. Terlalu dekat untuk aman. Terlalu jauh untuk menghindar. Dan aku tahu, jika malam terus berlanjut seperti ini, sesuatu akan terjadi." Ucapan itu, "Ibu lebih merasa tenang kalau kamu ada," membuat seluruh tubuhku merespons. Bukan hanya hatiku. Ruangan terasa semakin hangat, padahal hujan di luar sedang menggila. Ibu Ratna menunduk sambil memainkan ujung dasternya. Gerakan kecil itu saja sudah cukup membuatku kehilangan fokus. Ia terlihat gugup, tetapi juga tidak sedang berusaha menghindar. "Rohim," panggilnya pelan. "Ya, Bu." Ia menggigit bibirnya sebentar, lalu berkata, "Kamu boleh duduk dekat ibu, enggak? Supaya enggak terlalu tegang begini." Permintaan sederhana itu justru membuatku seperti terjebak dalam ruang tanpa pintu keluar. Tapi aku tetap melangkah mendekatinya, duduk di kursi sebelahnya. Jarak kami kini hanya sejengkal. Aku bisa melihat pori-pori kulitnya, bisa merasakan hangat tubuhnya yang terlalu dekat. "Ayahmu sering pulang terlambat dulu?" tanya Ibu Ratna, mencoba memulai percakapan kecil, meski nada suaranya masih bergetar. "Kadang," jawabku. "Tapi sejak menikah dengan ibu, kayaknya lebih sering dinas." Ia menghela napas. "Kalau ayahmu pergi, rumah ini rasanya hampa. Ibu pikir ibu kuat sendiri, tapi ternyata, manusia tetap butuh ditemani." Aku tidak tahu harus berkata apa.
Yang jelas, ucapan itu membuatku semakin sulit menahan diri. Ia memiringkan tubuhnya sedikit, sehingga bahunya menyentuh bahuku. Sentuhan itu lembut, tetapi listriknya langsung mengalir sampai ke tengkuk. Ia tidak menjauh, justru semakin mendekat. "Rohim," katanya pelan, "kamu merasa canggung ya, kalau dekat ibu?" Aku menelan ludah. "Iya, Bu. Ibu juga," balasnya lirih. Tatapan kami bertemu. Untuk beberapa detik, dunia seakan berhenti. Tidak ada suara selain hujan dan napas kami yang mulai tidak beraturan. "Aku nggak bermaksud buat kamu salah paham, tapi..." Ia menunduk, suaranya hampir tidak terdengar. "Terlalu sering kita berdua di rumah. Ibu jadi nggak bisa berpikir jernih." Aku hanya bisa memandangnya tanpa kata. Di antara kami, sesuatu sudah terlanjur menyala. Dan itu bukan sesuatu yang mudah dipadamkan. Tiba-tiba lampu dapur berkedip lagi. Ibu Ratna refleks meraih tanganku, kali ini lebih erat dari sebelumnya. Jarinya hangat, lembut, dan ia tidak melepasnya. "Maafin ibu," katanya, matanya bergetar. "Ibu cuma takut sendirian." Aku bisa merasakan denyut nadi di ujung jarinya. Cepat, gugup, sama sepertiku. Lalu ia melakukan sesuatu yang membuat napasku berhenti sejenak. Ibu Ratna menyandarkan kepalanya ke bahuku. "Temenin ibu sebentar aja, jangan pergi ke kamar dulu," bisiknya. Dan pada saat itu, aku tahu, malam ini sedang menggiring kami pada sesuatu yang takkan bisa diambil kembali. Ibu Ratna menyandarkan kepalanya di bahuku tanpa ragu, seolah itu adalah tempat paling aman baginya malam itu. Padahal kami tahu, baik aku maupun dirinya, sama-sama sedang bermain api. Nafasku langsung berubah tidak teratur. Tubuhku kaku, tapi pikiranku justru melayang ke arah yang tidak seharusnya. "Rohim," suaranya pelan, hampir seperti bisikan seorang wanita yang sedang kehilangan kontrol. "Ibu cuma butuh seseorang untuk ada." Aku menoleh sedikit. Dari jarak sedekat itu, aku bisa melihat bulu matanya yang gemetar, pipinya yang merona, dan bibirnya yang seperti menahan sesuatu. "Aku ada, Bu," jawabku lirih. Suaraku hampir tidak kukenal. Ia mengangguk pelan, tetapi ia tidak menarik diri. Justru kepalanya semakin menekan lembut ke bahuku, membuat tubuh kami bersentuhan lebih banyak. Aku bisa merasakan hangat tubuhnya merembes ke kulitku, membuatku sulit bernapas tenang. "Kamu wangi, ya," katanya tiba-tiba, suaranya sangat lembut tapi mematikan. Aku tersentak kecil. "Aku habis mandi, Bu." Ia tersenyum tipis tanpa mengangkat kepala. "Iya? Ibu tahu. Makanya ibu langsung bisa nebak kamu pulang." Suasana semakin sunyi, tapi justru membuat semuanya terasa lebih keras. Hujan di luar, dengusan napas kami, detak jantung yang terlalu cepat, semuanya bercampur dalam atmosfer yang berbahaya. "Rohim," panggilnya lagi. "Ya, Bu." Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatapku. Tatapan itu, lembut, lemah, tapi juga penuh kerinduan yang entah sejak kapan ia pendam. "Kamu sayang sama ibu nggak?" Pertanyaan itu menghantamku seperti gelombang besar. Aku menatapnya lama. "Sayang, Bu, tapi..." Ia memotong, sambil menaruh jari telunjuknya di bibirku. Sentuhan itu membuatku langsung terdiam. "Jangan pakai tapi," bisiknya. "Ibu cuma ingin tahu, kalau kamu peduli." Jari itu tidak langsung ia tarik. Ia biarkan di sana beberapa detik, dan aku tidak bergerak sama sekali. Bibirku seperti tersambar listrik ringan. Perlahan, ia menarik tangannya kembali, tapi sebelum jarinya benar-benar hilang dari wajahku, ia mengusap pelipisku dengan lembut. Sangat lembut. Terlalu lembut untuk sebuah hubungan ibu tiri dan anak tiri. "Ibu sering lihat kamu dari jauh," katanya lirih. "Kamu sekarang sudah dewasa, Rohim. Dan ibu, kadang lupa kalau kamu bukan anak kecil lagi." Aku tidak bisa menjawab. Tubuhku setengah lemas, setengah tegang. Tiba-tiba, ia berdiri, pelan, anggun, lalu berjalan ke arah ruang tamu. Setelah beberapa langkah, ia menoleh sambil memegang ujung dasternya. "Rohim, ikut ibu sebentar." Nada suaranya lembut, tapi undangannya terlalu sulit ditolak. Kami sama-sama tahu, langkah kecil yang akan kuambil setelah ini bisa mengubah segalanya. Dan tanpa pikir panjang, aku mengikuti langkahnya. Langkah Ibu Ratna pelan, tetapi setiap hentakannya seperti memanggilku untuk terus mengikuti dari belakang. Ia menuju ruang tamu yang hanya diterangi lampu sudut, membuat bayangannya terlihat panjang di lantai. Siluet tubuhnya dalam daster tipis itu seolah sengaja menantang pikiranku untuk tetap waras. Ia berhenti tepat di depan sofa, kemudian perlahan menatapku. "Duduk sini, Rohim." Aku menurut. Ia duduk tidak jauh dariku, tapi juga tidak terlalu dekat. Seolah memberi sedikit ruang,
ruang yang justru membuat tegang. Beberapa detik kami hanya diam. Hanya ada suara hujan dan detak jam dinding yang terasa semakin lambat. Ibu Ratna meremas ujung dasternya, menandakan ia gugup, tapi tidak ada niat untuk pergi dari situ. Tiba-tiba ia berkata, sangat pelan. Rohim, kamu tahu nggak? Kadang, kesepian itu lebih menakutkan daripada apapun. Aku menoleh. Ibu kesepian? Ia mengangguk pelan. Ayahmu sering pergi. Dan ibu berusaha kuat, tapi malam-malam seperti ini, rasanya kosong. Ia memandangku lama, dan aku bisa melihat matanya mulai berair. Bukan sedih, lebih seperti menahan sesuatu yang sulit ia ungkapkan. Ibu cuma ingin, ada seseorang yang bisa diajak bicara, lanjutnya. Seseorang yang ngerti apa yang ibu rasain. Aku tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku ngerti, Bu. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak biasa kulihat darinya, lebih lembut, lebih rapuh. Rohim, ia mencondongkan tubuh, jaraknya kini hanya beberapa jengkal dari wajahku. Apa kamu nyaman, kalau dekat ibu begini? Pertanyaan itu membuat napasku tercekat. Aku tidak langsung menjawab, tapi matanya yang menunggu membuatku mengangguk pelan. Ia mengangkat tangan, lalu dengan lambat menyentuh pipiku. Sentuhan itu ringan, tapi cukup untuk membuat tubuhku merespons tanpa bisa dicegah. Kamu hangat, bisiknya. Aku menahan napas ketika jari-jarinya turun dari pipi ke garis rahangku, gerakannya sangat lembut, seolah ia sedang memastikan sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. Mungkin, katanya pelan, ibu terlalu sering menahan diri. Aku terpaku. Kata-katanya terasa seperti membuka pintu yang selama ini sengaja ia tutup. Ia menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara lebih rendah. Rohim, boleh ibu jujur lagi? Aku mengangguk. Ia mendekat sedikit. Sangat dekat. Napasnya menyentuh kulitku. Ada saat-saat, ibu lupa kalau kamu anak tiri. Dadaku seperti berhenti. Ia memalingkan wajah sebentar, menutup mata, lalu kembali menatapku. Dan ibu benci perasaan itu, tapi sekaligus, ibu nggak bisa ngelak. Tangannya yang di pipiku turun ke bahuku. Ia merasakan tegangnya tubuhku. Kamu juga ngerasain itu, kan? Aku tidak menjawab. Tidak mampu. Hening panjang menyelimuti ruang tamu. Hanya dua manusia yang sedang melawan diri mereka sendiri, tetapi semakin terseret oleh suasana yang memabukkan. Ibu Ratna menarik napas gemetar, lalu berkata lirih, Rohim, jangan jauhin ibu malam ini. Kata-kata itu bukan sekadar permintaan. Itu adalah pintu yang baru saja ia buka lebar. Dan aku tahu, setelah ini, semuanya tidak akan sama lagi. Ruang tamu terasa terlalu kecil untuk menampung perasaan kami yang sudah tidak bisa dikendalikan. Ibu Ratna masih memegang bahuku, dan genggamannya bukan lagi sekadar karena takut atau gugup, tetapi karena ia tidak ingin melepas. Jangan jauhin ibu malam ini. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku, memukul titik yang paling sensitif dalam batin seorang pria. Aku mendekat sedikit. Bukan karena keberanian, tapi karena tubuhku bergerak sendiri tanpa menunggu perintah. Ibu Ratna tidak menghindar. Justru ia menatapku, sangat lama, seolah memastikan bahwa aku benar-benar ada di hadapannya. Ia menelan ludah, lalu berbisik, Rohim, kamu sadarkan, kita ini sudah terlalu dekat. Aku mengangguk. Iya, Bu. Tapi, kenapa ibu nggak bisa berhenti? Suaranya pecah. Ada rasa bersalah di dalamnya, tapi juga ada keinginan yang sama kuatnya. Ia menggeser duduknya, mendekat hingga lutut kami hampir bersentuhan. Tubuhnya mengeluarkan aroma campuran lotion dan hangatnya kulit yang membuatku makin sulit berpikir jernih. Aku takut, katanya. Takut apa, Bu? Tanyaku pelan. Takut, kalau malam ini, ibu bakal melakukan sesuatu yang ibu sendiri sudah lama tahan. Ia mengusap pelipisnya, menunduk sesaat, lalu menatapku lagi. Tapi ibu lebih takut lagi, kalau kamu pergi dari dekat ibu. Ia memegang tanganku. Kali ini tidak hanya menyentuh, ia menggenggam penuh, hangat, erat, seperti seseorang yang akhirnya mengakui keinginannya setelah sekian lama. Napas kamu cepat, Rohim, bisiknya. Aku tersenyum kaku. Ibu juga. Ia menarik tanganku pelan, meletakkannya di atas pahanya yang tertutup daster tipis. Gerakan itu membuatku membeku. Ibu cuma butuh merasa ditemani, katanya tanpa menatapku, suaranya bergetar. Aku merasakan tubuhnya ikut menegang, seolah sedang menunggu reaksiku. Ibu, aku hampir tidak bisa berkata apa-apa. Tolong jangan gini kalau ibu nggak yakin. Ia menoleh. Tatapannya kali ini penuh dengan keputusan. Justru itu, ibu sangat yakin malam ini. Jantungku seolah berhenti berdetak.
Ibu Ratna kemudian bergerak mendekat lagi. Lebih dekat dari sebelumnya. Ujung dasternya bergeser sedikit, memperlihatkan kulit pahanya yang mulus di bawah cahaya lampu. Nafasnya panas mengenai leherku. "Rohim," bisiknya di telingaku, suaranya sangat lembut tetapi mengguncang. "Sudah lama? Ibu ngerasa kamu bukan sekadar anak tiri." Aku tidak bisa menahan diri lagi. Tanganku menggenggam balik tangannya, erat. Ia menutup mata, seolah merasakan sesuatu yang sudah lama ia pendam. "Kalau kamu pergi ke kamar sekarang," katanya dengan suara patah. "Ibu, nggak tahu harus gimana." Aku tidak pergi. Aku tetap di sana. Di hadapan seorang wanita yang seharusnya kujaga jaraknya, tetapi malam ini justru semakin menarikku masuk ke dunianya. Dan ketika ia membuka mata, tatapannya bukan lagi tatapan seorang ibu. Itu tatapan seorang wanita yang akhirnya menyerah pada hatinya sendiri. Tatapan Ibu Ratna malam itu membuat seluruh ruang tamu terasa berputar. Bukan karena sesuatu yang dilakukan, tetapi karena sesuatu yang hampir terjadi. Terlalu dekat. Terlalu berbahaya. Ia masih menggenggam tanganku, dan setiap detik yang berlalu membuatku semakin sulit membedakan mana keinginan, mana kesalahan. "Rohim," suaranya lirih, nyaris pecah. "Kenapa kita bisa sampai sejauh ini?" Aku tak menjawab. Karena aku juga tidak tahu. Atau mungkin aku tahu, tapi enggan mengakuinya. Ia menunduk, menggenggam tanganku lebih erat. "Ibu nggak boleh kayak gini, kamu juga nggak boleh." "Tapi, kenapa ya, setiap kali kamu pulang, rumah ini terasa lebih hidup?" Ada jeda panjang. Hanya suara hujan yang terdengar menghantam atap. Aku mengatur napas. "Bu, kalau kita terus begini, nanti ada yang terluka." Ia tersenyum samar, senyum yang justru lebih menyakitkan daripada air mata. "Justru itu yang ibu takutkan." Ia melepaskan genggamannya perlahan. Tapi bukan karena menolak, melainkan karena ia sedang berdamai dengan dirinya sendiri. "Rohim," katanya sambil menepis anak rambut di wajahnya, "kita manusia. Kita bisa goyah. Tapi kalau kita tetap nekat, yang rusak bukan cuma hubungan kita, tapi hati kita sendiri." Ia berdiri dari sofa, memeluk kedua lengannya sendiri seperti sedang kedinginan. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, ia tampak seperti seorang wanita yang sedang berusaha melindungi dirinya dari perasaannya sendiri. "Aku sayang sama kamu, Rohim," katanya pelan, tapi bukan dengan cara yang boleh. Aku terdiam lama. Ia menatapku lagi. "Tolong, jangan biarin ibu kelewatan." Aku berdiri, ingin menenangkannya. Tetapi ia menggeleng perlahan. "Jangan mendekat dulu, ibu butuh waktu buat narik napas." Ia berbalik, menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya bergetar sedikit. Bukan menangis, tapi menahan diri sekuat mungkin. Malam itu terasa seperti dua hati yang saling mendekat, lalu terpaksa berhenti tepat di bibir jurang. "Rohim," suaranya kembali, lebih tegas namun tetap goyah. "Kalau kamu tetap di sini, ibu nggak yakin bisa nahan." Dadaku terasa sesak. Tanpa kusadari, aku berkata pelan, "Aku juga, Bu." Ia terdiam. Kata-kata itu membuat ruangan kembali menegang, tetapi kali ini dengan cara yang sangat berbeda. Lebih real, lebih menyakitkan, lebih jujur. Ibu Ratna menarik napas panjang, berusaha stabil. "Kita harus berhenti, sebelum semuanya hancur." Tapi tatapannya tidak menunjukkan berhenti. Tatapannya menunjukkan seseorang yang sedang berperang dengan dirinya sendiri, dan belum tentu menang. Dan malam itu belum selesai. Ibu Ratna berdiri membelakangiku, kedua tangannya meremas ujung daster seolah itu satu-satunya hal yang menahan dirinya untuk tidak berbalik dan menghancurkan batas yang tadi susah payah kami tarik kembali. Aku berdiri memandang punggungnya. Bahunya naik turun perlahan, tanda jelas bahwa ia sedang menahan gejolak dalam dirinya. Hujan di luar mulai mereda, tetapi justru membuat suasana di dalam rumah semakin sunyi, sunyi yang penuh dengan keinginan yang tidak boleh disebutkan. Setelah beberapa detik yang terasa terlalu panjang, ia akhirnya bicara. "Rohim, kamu jangan benci ibu, ya?" Aku menggeleng. "Aku nggak pernah benci, Bu." Ia menoleh perlahan. Matanya memerah, tapi bukan karena menangis, melainkan karena terlalu banyak emosi yang harus ia telan sendiri. "Ibu hanya manusia," katanya lirih. "Dan malam ini, ibu merasa sangat lemah." Aku mendekat 2 langkah, tapi ia segera mengangkat tangan kecil sebagai tanda berhenti. "Jangan terlalu dekat dulu," nada suaranya gemetar. "Kalau kamu dekat, ibu takut keputusan kita barusan jadi sia-sia." Aku berhenti, tapi itu juga tidak membuat situasi lebih mudah. Jarak 1 meter saja sudah terasa seperti jarak paling berbahaya malam itu. Ia mengusap rambutnya pelan, mencoba tenang. "Tadi,
Waktu kamu duduk deket ibu, ibu bisa ngerasain hal yang gak seharusnya ibu rasain. Jujur, aku juga. Ia memandangi lantai sambil tersenyum getir. Rasanya kayak sesuatu yang sudah lama dikunci, tiba-tiba kebuka sendiri. Aku menelan ludah. Terus, kita harus gimana sekarang, Bu? Ia mengangkat wajah. Kita harus kuat, Rohim. Kalau enggak, nanti semua jadi salah. Tapi kemudian, ia menambahkan sesuatu yang membuatku membeku. Tapi jujur, ibu senang kamu ada di sini malam ini. Senyum kecil itu, senyum yang jujur tapi menyakitkan, membuatku tak bisa memalingkan pandangan. Kalau kamu pergi ke kamar sekarang, ia berhenti sebentar, suaranya melemah. Ibu bakal kepikiran terus. Aku mendekat setengah langkah sebelum sadar dan berhenti. Ibu mau aku di sini, hanya sampai ibu tenang. Ia menarik napas panjang, menahan getar di dadanya. Ibu cuma takut kalau suasananya berubah lagi. Aku duduk perlahan di sofa, tanpa mendekat. Memberi jarak yang aman. Ibu Ratna ikut duduk di sofa seberang, saling berhadapan tapi tetap dalam batas yang kami sepakati. Dan di antara kami, udara seolah masih berdenyut. Kamu baik, Rohim, katanya. Terlalu baik, sampai ibu sendiri bingung harus gimana. Aku tersenyum tipis. Aku cuma peduli. Ia mengetuk-ngetuk lututnya gugup. Kamu tahu nggak? Justru itu yang bahaya. Lagi-lagi sunyi turun. Tapi bukan sunyi yang menakutkan. Ini sunyi yang membuat dada terasa penuh. Rohim, panggilnya perlahan. Ya, Bu. Ia menatapku dalam, lebih jujur dari sebelumnya. Jangan tinggalin ibu malam ini, tapi jangan terlalu dekat. Sebuah permintaan yang aneh, tapi juga paling tulus yang pernah ia ucapkan. Dan malam itu, kami duduk saling berjaga dari perasaan kami sendiri. Namun, godaan itu tidak pergi. Ia hanya menunggu. Diam, di antara detak jantung kami. Fajar mulai tampak di balik jendela ketika aku dan Bu Rani masih duduk berhadapan di ruang tamu. Malam panjang yang penuh kegelisahan akhirnya berlalu, menyisakan satu keputusan yang harus kami hadapi bersama. Bu Rani menunduk, jemarinya saling meremas seolah menahan beban yang tak terlihat. Rohim, apapun yang kamu rasakan selama ini, aku juga merasakannya, ucapnya lirih. Tapi kita tetap harus ingat diri. Kita tinggal dalam satu rumah. Dan dunia luar tidak akan pernah paham hubungan serumit ini. Aku menarik napas dalam. Suaranya bergetar, tapi tegas. Aku tidak mau membuat ibu kesulitan. Aku cuma ingin semuanya jujur. Aku ingin kita berjalan di jalan yang benar, meski harus menahan perasaan yang rumit ini. Bu Rani tersenyum kecil. Senyum yang menyakitkan, tapi juga melegakan. Kita tidak boleh membiarkan perasaan sesaat menghancurkan hidup panjang yang sudah kamu bangun dan sudah aku jaga, katanya pelan. Mulai hari ini, kita saling menjaga. Aku tetap ibumu, dan kamu tetap anak yang harus kuarahkan agar hidupmu tidak keluar jalur. Aku menatapnya lama. Ada ketenangan baru yang tidak ada semalam. Bukan karena perasaanku hilang, tapi karena kami sama-sama memilih untuk menguat, bukan tenggelam dalam godaan yang hampir menjebak kami. Bu Rani berdiri, mengambil langkah kecil menuju dapur. Ayo sarapan. Kita mulai hari baru, katanya sambil tersenyum lembut. Aku mengikuti dari belakang. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, rumah terasa tenang. Bukan karena tidak ada perasaan apapun, tapi karena kami sama-sama memilih untuk menempatkan perasaan itu di tempat yang seharusnya. Walau godaan tengah malam itu akan selalu menjadi bagian dari perjalanan kami sepakat satu hal. Jika harus berjuang, kami akan melawan sisi gelap diri kami sendiri, bukan satu sama lain.